Coba lihat Pak, kenapa di Laut Natuna Utara sekarang 2020 pemerintah RI telah memunculkan peta atau atlas baru, di mana Laut Cina Selatan di bagian Natuna mereka tidak akui itu sebagai laut, namanya Laut Cina Selatan, tapi dibuat oleh pemerintah RI dengan sebutan Laut Natuna Utara, supaya mengesankan ini milik Indonesia, sementara Cina mengklaim itu milik mereka. Mereka begitu serampangan, begitu sembrono, mentang-mentang mereka kuat, mentang-mentang militernya banyak, mentang-mentang senjatanya sudah hampir mendekati dan mengimbangi Amerika, lalu ingin mencaplok mana-mana tanah dan mana-mana lahan laut milik orang. Sekarang kebakaran jenggot Vietnam, Jepang, Filipina, ya, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia, karena lahan-lahan maritim mereka, lahan laut mereka diklaim oleh Cina sebagai milik mereka. Maka mereka berbangga-bangga dengan penyutan LCS. Kenapa mereka begitu berani pada kita? Karena kita dianggap lemah oleh mereka, dan kenyataannya memang demikian. Orang Indonesia lemah tidak? Militer Indonesia lemah apa tidak? Menurut mereka kita lemah, kenyataannya demikian. Dulu 2017 saat Panglima Gatot Nurmantio masih berpangkat sebagai Panglima, masih aktif, beliau mengatakan kita tidak akan punya kemampuan untuk melawan Cina. Daya tahan kita bertempur dengan mereka paling hanya 3 hari, karena sudah bisa diukur. Sudahlah, jumlah kita kalah 2 juta orang, Cina itu jumlah militernya yang aktif 2.400.000-an orang. Kita militer aktif kita hanya 470-an orang, 475.000 orang. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini 2 juta lagi orang Cina lebih banyak. Militer, persenjataan, alutsista kita dengan kita banyak usang, dan suku cadangnya pun nggak mau dijual orang kepada kita. Kemudian pesawat kita hanya punya 37 pesawat kalau saya tidak salah ingat ya. Sementara Cina punya ribuan pesawat tempur. Ya wajar saja kalau mereka mengaku kita lemah. Tapi maaf, mereka lupa, maksudnya RRT itu yang di bawah pimpinan Xi Jinping, mereka lupa bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang memiliki darah petempur. Ini yang perlu diingat. Sejarah membuktikan Indonesia tidak pernah tunduk dan takluk kepada siapapun, kepada negara manapun. Sepanjang sejarah, Indonesia adalah negeri perlawanan. Betul tidak? Ini yang kita miliki. Nah, kalau seandainya persatuan bisa diwujudkan, rakyat semesta bisa bergandengan dengan TNI kita, dengan Polri kita, dengan pemerintah, siapa yang sanggup mempermainkan Indonesia? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup macam-macam dengan Indonesia. Indonesia cukup banyak. Pemudanya saja yang aktif di Indonesia ini lebih 100 jutaan orang. Kalau mereka hanya punya pasukan 2.400.000 orang, maka insya Allah Ta'ala 100 juta pemuda Indonesia ini bisa digerakkan. Kalau seandainya persatuan ini bisa kita wujudkan. Persatuan konsep Islam loh ya. Persatuan konsep Islam yang akan kita uraikan pada subuh hari ini. Dan ujung daripada persatuan itu adalah la wa ulaika humul muflihun. Ini ayat. Coba perhatikan papan tulis kita. Buka Al-Baqarah ayat 104, 105. Ali Imran, surat 3 Ali Imran. Fokuskan pada ayat ini. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ummah. Ummah ini artinya suatu bangsa yang terpimpin. Ummah ini adalah suatu bangsa yang terpimpin. Hendaklah kamu membentuk satu bangsa yang terpimpin. Indonesia ini sudah sebuah bangsa apa tidak, Pak? Bu, Indonesia ini sudah sebuah bangsa yang terpimpin apa tidak?
Ummah ini artinya ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, dan ada sistem kepemimpinan. Ini arti ummah. Coba buka kitab tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Alusi, buka kitab tafsir apa saja, ditemukan makna ummah adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana ada imamnya. Maka lihat ini ummah. Ummah ini mustaqqah daripada amma, imam. Amma ya ummu imaman, imamatan, makmuman. Ini dari sini semua. Ummah. Jadi ummah adalah suatu sistem kenegaraan, pemerintahan yang ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada sistem pemerintahnya. Wa takum minkum ummah. Kalian harus membentuk satu bangsa di mana ada pemimpin yang ditaati, ada rakyat yang taat kepada pemimpinnya, dan ada sistem pemerintahan. Oke? Wa takum minkum ummah. Ngapain? 3 kerjaan mereka, dan 3 ini terhimpun di dalamnya 3 komponen kekuatan bangsa, dan mereka harus bersatu. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Ini yang pertama. Jadi ini membentuk sebuah bangsa yang terpimpin dengan sistem yang benar. Kerjaan yang pertama yaitu 1, mereka mendakwahkan dan mengajak kepada yang baik-baik. Ini yang pertama. Yad'una ilal khair. Yang kedua, ini komponen yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa artinya Bapak Ibu? Dan mereka yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik-baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintah bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya dari arafah, ya'rifu, ya, ma'rufan. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut standar. Standar kebaikan itu adalah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah ada satu komponen yang lain yang adalah memerintah mereka dengan segala standar kebaikan menurut Al-Quran dan Sunnah. Di kita Indonesia menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Garis Besar Haluan Negara dan sebagainya. Apapun yang dibuat di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan seterusnya, undang-undang yang dimunculkan, seluruhnya wajib mengikuti rambu-rambu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Buat kebijakan apa saja, tetapkan peraturan apa saja, tetapi jangan sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka ini berarti komponen yang kedua adalah pemerintah. Karena pemerintah lah yang mampu menjadi pengawal bagi sebuah bangsa. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini siapa? Yang ini yang pertama, mereka adalah para alim ulama. MUI, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh dan lain-lainnya, ormas-ormas Islam, ya. Dan ini ponpes, pondok-pondok pesantren, ada kiai-kiai di dalamnya, ponpes, ya. Ini mereka bergerak supaya yad'una ilal khair. Para ulama yang terhimpun di Majelis Ulama Indonesia atau yang tidak terhimpun di dalamnya, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ormas Islam sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sekelas Jama'atut Tabligh, Al-Irsyad, Wahdah Islamiyah dan lain-lain. Banyak nih di Indonesia Pak, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, pondok-pondok pesantren. Ini yad'una ilal khair. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana, yang kuat agamanya, jadi tokoh-tokoh umat. Ini dia terhimpun dalam yad'una ilal khair. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana, taat dan soleh, mereka ini dan seterusnya.
dan seterusnya. Nah, inilah komponen yang pertama dalam sebuah umat, yaitu ada pihak yang yad'una ilal khair. Mereka senantiasa mengajak, membawa, menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, siapa ini? Ini adalah pemerintah langsung, mulai dari presidennya sampai kepada kabinet-kabinetnya. Ini adalah presiden. Presiden dan kabinet-kabinetnya serta jajarannya sampai ke daerah-daerah. Dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah, ya. Baik Bapak-bapak Ibu, ini dia. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi ingat, pemerintah ini jangan sampai ada undang-undang yang mereka buat. Jangan sampai ada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat yang itu berisikan penentangan, perlawanan, dan bahkan menginjak-injak nilai-nilai agung dari Allah, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ya'muruna bil ma'ruf. Ini harus ada. Pak, Ibu, kalau kerjaan ulama ini, ulama, aktivis-aktivis dakwah, dai-dai, ustaz, para kiai, para habib, ya, yang pondok-pondok pesantren, tokoh-tokoh umat yang bijaksana, ahli bijaksana dan sebagainya dan seterusnya ini bekerja maksimal, insya Allah kerjaan pemerintah ringan, karena rakyat udah baik-baik. Betul tidak Pak? Rakyat udah baik-baik, rakyat udah jinak-jinak, rakyat sudah mengerti adab, mengerti rambu, mengerti halal haram, tahu mana-mana yang tidak boleh. Karena yang paling tahu mana yang tidak boleh tidak ada itu adalah ulama. Yang paling tahu mana yang benar, mana yang tidak benar itu adalah para alim ulama. Waratsatul anbiya. Oke, kerjaan pemerintah sudah bagus sekali. Kenapa? Rakyatnya sudah diolah oleh ini. Maka dalam hal ini coba perhatikan baik-baik. Mereka adalah ujung tombak umat ini. Ujung tombak sebuah bangsa adalah ulama. Waratsatul anbiya. Pemerintah jangan mau diadu domba sehingga benci dengan ulama. Ulama itu didatangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang baik yang mendatangi ulama, meminta nasihat ulama. Pemerintah yang baik, pemerintah yang menghormati, memuliakan ulama dan mendengarkan arahan-arahan ulama, meminta fatwa ulama, menyimak fatwa ulama. Dengan fatwa ulama mereka membuat tindakan-tindakan tegas. Nah, ini yang diarahkan. Jangan mau diadu domba. Ada komponen-komponen jahat dalam bangsa ini, oknum-oknum yang memang busuk. Mereka mengadu domba, dianggap ini sebagai musuh. Akhirnya mereka dipersulit, mereka dibuat susah. Akhirnya hati mereka berseberangan. Ini benci dengan ini, curiga. Yang ini juga tidak senang dengan ini. Berbahaya. Sebagaimana di dalam ini juga ada oknum-oknum rusak, Pak. Kata Rasulullah, seburuk-buruk ulama adalah yang datang ke pintu pemerintah, menjilat, nyari duit, minta bantuan dengan menggadaikan prinsip. Ini seburuk-buruk ulama. Al-lususu min ummati, maling-maling dari umatku adalah para ulama yang datang menjilat ke pintu pemerintah. Sebaik-baik ulama, sebaik-baik pemerintah adalah yang mendatangi pintu-pintu ulama untuk mendengarkan nasihatnya, minta petunjuk dan meminta pedoman serta fatwa darinya. Baik.